Selamat datang di channel Funmax dan bertemu kembali dengan saya, Ivan. Kali ini saya akan mengajarkan tutorial untuk membentuk sebuah bentukan yang lebih realistik lagi. Oke, langsung saja. Saya akan mengajarkan beberapa fitur yang sebelumnya tidak saya beritahu. Oke, saya akan selalu mencoba dengan menggunakan box. Oke, saya akan coba menggunakan box dan kalian nanti akan saya tunjukkan fitur-fitur yang lebih advance sedikit dari yang sebelumnya. Oke, pencet F4 untuk memunculkan seperti biasa. Select and move, diklik dulu, lalu masuk ke modify. Atau kalau mau masuk ke editable poly, cukup klik pada objeknya, klik kanan, convert to editable poly, otomatis langsung masuk ke sini. Itu cara cepatnya. Oke, setelah itu jika ingin membentuk bentukan yang lebih advance, bisa masuk ke bagian ini, misalnya titik-titik ya. Kalau titik-titik ditarik, pencet Ctrl ya untuk mencet titik lainnya. Nah, seperti ini kan. Nah, fitur lainnya yang lebih spesifik saya contohkan seperti ini. Target build ya. Target build ini bisa disebut juga menghubungkan antara titik satu dan titik lainnya. Oke, jadi misalnya seperti ini. Nah, dia akan muncul garis-garis putus-putus. Kalau saya klik bagian sini, lalu saya lepas pada titik sebelah sini, dia akan menyambung seperti itu. Biasanya buat kain-kain, texturing kain. Nanti kalau misalnya kalian mau bikin-bikin tekstur baju pada objek 3 dimensi, ini bisa. Saya back lagi, kemudian chamfer ya, chamfer. Nah, ini chamfer ini biasanya bikin lingkaran tiba-tiba di tengah. Nah, ya seperti itu. Biasanya gitu, biar dia bisa bentuk lingkaran. Nantinya kalau saya masuk ke modifier list, kemudian cari turbo smooth. Nah, turbo smooth ini adalah fitur untuk memperhalus objek apapun itu. Nah, jadi kalau di sini bisa dilihat ada segi 4. Kalau saya turbo smooth, dia lebih ke bulat arahnya. Bener kan? Boxnya juga bulat. Turbo smooth. Ada menu iterations, yaitu semakin banyak angkanya ditambah, maka semakin halus, dan tentunya garis-garisnya semakin banyak. Seperti ini. Ya, banyak. Kemudian masuk lagi ke editable poly. Nah, dia akan kembali seperti semula. Oh ya, jangan lupa turbo smooth dimatikan ya. Nah, tujuannya supaya kalau nanti kalian edit-edit, turbo smooth ini biasanya sih jangan dipakai, ganggu dia. Harus dimatiin dulu terus masuk ke editable poly. Kemudian saya backspace dulu, balik undo dulu. Kemudian ada extrude. Nah, lucu dia. Extrude ini fitur memunculkan objek. Nah, jadi dia bisa memiliki seperti ini bentuknya. Jadi titik ya, titiknya tuh dia keluar lagi, sehingga kalau membuat fitur kuping itu cara cepatnya seperti itu tuh. Oke, saya kembalikan lagi. Setelah ini sudah semua kelihatannya. Oh, target 2 dan connect ini hampir sama, bedanya kalau connect dia tuh nambah garis. Oke, saya akan masuk ke fitur edge. Nah, garis ini saya klik, kemudian ada fitur remove. Kalau kalian mencet delete, dia ngapus. Nah, dan itu merupakan tindakan yang salah. Dan untuk menghapus garis ini, Anda masuk ke edge tentunya. Kemudian cari remove. Nah, dia putus di tengah-tengah. Memang sih kalau tanpa garis dia sepertinya tidak terlihat ya. Tapi kalau ada garis itu biasanya ganggu.
kalau nggak ada garisnya. Oke. Nah, balik lagi ke fitur titik-titik vertex. Nah, ini dengan ini di blok seperti itu. Kemudian kalian coba geser ke bawah, cari yang namanya fitur connect. Nah, itu akan memunculkan garisnya kembali. Oke. Oh. Nah, macam-macam lainnya. Oke, kemudian fitur garis. Fitur garis ini hampir sama. Nah, kalau ini remove ya itu tadi ya sudah tahu. Kemudian split. Split ini memisahkan. Ya, saya coba misalnya di sini ya. Nah, ini diklik, kemudian pilih split. Tidak terlihat. Oke, saya tarik ke atas sekarang. Kelihatannya tidak bisa ya. Oke, caranya untuk split lagi, ini di blok, ini juga di blok, kemudian pencet tombol shift. Nah, dia akan melingkari langsung semuanya. Fitur ini bisa digunakan untuk Autodesk 3ds Max 2013 minimal ya. Kalau 2012 belum bisa. Jadi usahakan kalian menggunakan 3ds Max 2013. Oke. Kemudian split. Nah, ya, split dia akan terpisah seperti itu. Ya, itu gunanya fitur split. Split sendiri juga bisa ada beberapa titik yang ya tidak bisa dilepas tentunya. Tapi juga terserah kalian, sebenarnya bisa sih. Oke. Saya kembalikan dulu utuh seperti itu. Kemudian fitur bridge saya pernah ajari juga. Bridge itu menyambungkan antara dua titik yang berlubang. Contohnya seperti ini. Bridge itu bisa dipakai kalau antara garis ini dengan ini, kemudian tidak bisa ya, tidak bisa. Bridge itu dipakai lagi fiturnya seperti ini. Nah, kemudian itu masuk ke polygon ya. Kemudian edge lagi. Nah, kemudian bridge. Wah, dia titik sini ini dengan titik ini akan menyambung, membentuk jembatan atau bridge. Oke. Usahakan bawahnya ini bolong atau titiknya agar bisa menyambung. Oke. Saya kembalikan lagi. Seperti itu. Kemudian welding. Welding itu ya menyambungkan garis, menyambungkan dua garis jadi satu. Misalnya ini dan ini. Kalau saya ubah-ubah kelihatannya tidak bisa ya. Harus jarak dekat supaya bisa menyambung seperti ini. Contohnya saya dekatkan garisnya seperti itu. Nah, kemudian klik dua-duanya, kemudian welding. Kelihatannya tidak bisa. Oke. Welding itu saya baru ingat. Welding itu digunakan saat ya seperti tadi, seperti bridge, harus ada titik lubang pada bendanya. Oke. Border sendiri saya lihat, coba ya saya lubangi. Bordernya saya lubangi dengan menggunakan polygon ini ya, di delete. Kemudian masuk ke border. Nah, bisa diklik seperti itu. Yang pertama cap. Cap ini menutupi lubang seperti itu. Atau kemudian extrude. Nah, dia keluar gitu. Nah, ini bisa diperbesar diameternya, terserah. Kemudian chamfer. Nah, seperti itu. Dia menambahkan
bentukan garis baru. Ya, sama bridge itu juga tadi fitur tadi ya. Kita perlu jelaskan. Memang border fiturnya kurang begitu menarik ya. Untuk pemula sih saya sarankan jarang ya pakai border. Jangan sering-sering pakai, nanti bingung nanti. Kemudian polygon. Ada extrude sama ya polygon. Ya kan petik ya nih. Ya, mau pilih yang mana aja terserah. Jadi dia langsung muncul seperti itu. Kemudian outline. Nah, outline itu mengecilkan dan membesarkan seperti itu. Kemudian ada bevel. Bevel itu beda sama extrude ya. Kalau bevel ini bisa digedein atau dikecilin seperti itu. Macam-macam deh. Insert itu beda, kebalikannya dari outline, dia ke dalam sedangkan outline keluar ya. Kemudian ada flip. Flip ini bagian dalam diubah keluar, sedangkan yang di luar jadi dalam, seperti itu ya. Kemudian elemen ya, ini kurang banyak juga fiturnya, untuk pemula belum bisa saya jelaskan. Oke, saya tutup dulu ya. Ini tutup dengan menggunakan cap. Oke, saya kira tutorial kali ini sudah selesai. Saya harap tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like dan share juga video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Semoga kalian bisa menggunakan tutorial ini secara baik-baik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa.